Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Chasing versi UBR Times. Suatu hari di suatu kota, terdapat seorang pria sedang mengendarai mobilnya. Tiba-tiba berhenti dan parkir sembarangan di depan sebuah gedung. Sehingga pria itu ditegur oleh juru parkir di gedung tersebut. Ya, pria itu adalah seorang detektif polisi bernama Do Jung Taek yang biasa dipanggil dengan Detektif Do. Detektif Do yang mendengar itu turun dari mobilnya dan berkata pada juru parkir tersebut bahwa dia sedang menunggu seseorang. Udahlah bang parkir, gak usah belagak gitu kau. Asik sedikit berdebat, tak lama orang yang ditunggu Detektif Do akhirnya datang. Dengan menggunakan mobil sedan hitam, manusia itu keluar dari mobilnya dengan lagak sok banget. Yap, manusia itu bernama Kim Sung Ju, seseorang yang merupakan bos perusahaan besar yang ditemani oleh sekretaris dan seorang supir. Hari itu, Sung Ju dan Detektif Do tampak sedikit berbicara dengan gelagat sok akrab sambil nyebat. Detektif Do menduga Sung Ju adalah seorang mafia karena diketahui dia banyak membeli gedung-gedung yang tinggi. Di lain sisi, Sung Ju berpikir kalau Detektif Do akan menangkapnya. Kemudian Sung Ju dengan sombong memberikan kartu nama perusahaannya kepada Detektif Do dan menawarkan bahwasannya Detektif Do bisa bergabung dengannya menjadi penjaga keamanan. Bahkan gajinya bisa lebih 2 kali lipat dari kerjaannya sekarang. Tak suka dengan perlakuan sok Sung Ju, Detektif Do yang kesal melemparkan rokoknya ke mobil Sung Ju yang telah pergi. 너 연봉도 여전하지? 그런 얘기를 왜? 여전하구나. 여전하지? Setibanya Sung Ju di kantornya dan masuk lift, seketika Sung Ju teringat masa lalunya. Ternyata dia dan Detektif Do dulunya adalah teman seperguruan karate. Mereka dulunya merupakan teman dekat. Namun pada waktu itu mereka dipisahkan karena berbeda pilihan hidup. Di dalam ruangannya, Sung Ju langsung menyambut rekan bisnisnya yang merupakan orang kewarganegaraan China. Setelah perbincangan bisnis selesai dan rekan bisnisnya keluar, Sung Ju diperlihatkan oleh asistennya sebuah laporan bahwasannya sekretarisnya berkhianat dan berniat untuk mengambil alih perusahaan. Di lain tempat, tampak Detektif Do berada di sebuah sekolah SMA. Detektif Do sedang memberikan mentoring kepada siswa-siswi di kelas itu. Dalam sesi mentoring itu, tampak murid-murid sama sekali tidak berminat, hingga membuat pertanyaan yang aneh-aneh terhadap Detektif Do. 진짜로 총 앞에 2발은 공포탄이고 나머지가 실탄이에요? 형 한 번만 보여주시면 안 돼요? Saat Detektif Do berusaha menjelaskan, tiba-tiba 2 orang siswa keluar kelas setelah mendapat telepon dari temannya. Sebut saja Jono dan Lono. Sepertinya mereka keluar kelas untuk membantu temannya yang sedang ada masalah dengan sekolah lain. Di malam harinya, Sung Ju yang baru pulang kerja diantar oleh supir dan sekretarisnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Sung Ju meminta untuk diturunkan di pinggir jalan. Anggotanya yang bingung akhirnya menuruti kemauan bosnya itu. Keluar dari mobil dan sedikit berjalan, Sung Ju menghampiri sekretarisnya itu dan berkata, "Goodbye brother." Yap, itu membuat sekretarisnya bingung. Apakah pengkhianatannya sudah diketahui? Sung Ju pun berjalan sambil menelpon. Di tengah jalan kakinya itu, Sung Ju melihat 4 orang anak SMA di sebuah taman. Murid yang sama dimentori oleh Detektif Do tadi. Jono dan Lono CS tampak sedang kesal karena beberapa barang mereka diambil oleh siswa sekolah lain. Sung Ju yang melihat itu sedikit tertawa. Jono yang tak terima melihat Sung Ju tertawa, dia pun memanggil dengan gelagat sok preman. Tentu saja mendengar itu Sung Ju menghampiri mereka dan terjadilah cekcok mulut. Hingga akhirnya membuat HP Sung Ju jatuh ke tangan salah satu dari mereka. Dan mereka tidak mau mengembalikan HP itu. 야, 어? 아, 왜 자꾸 사람 머리를 쳐? Cekcok yang semakin parah, salah satu dari siswa itu memukul kepala Sung Ju dengan batu. Sehingga membuat Sung Ju pingsan. Kemudian mereka mengambil dompet Sung Ju. Saat Sung Ju sadar, mereka semua langsung kabur. Yap, petualangan seru satu malam pun dimulai.
Tidak jauh dari tempat cekcok tadi, Detektif Do sedang patroli dengan mobilnya. Tiba-tiba dia berhenti dan kaget melihat Sung Ju berjalan sempoyongan dan menuduh Sung Ju mabuk hingga memakai barang haram. Asik ngomel seolah ingin menangkap Sung Ju, tiba-tiba Sung Ju membawa mobil Detektif Do untuk mencari Jono dan Lono CS. Untung saja Bang Detektif Do tidak ketinggalan. Yap, mereka pun melakukan pencarian bersama. 여기 있다. 아, 여기 있다. 수갑. 야야야, 저기 있다. 아, 나 이상. 아, 잠깐만. 야, 수갑 못 봤나? 잠깐. 옆에 잠깐 다리 좀 좁혀줘. Setelah lama berjalan, mereka pun menemukan siswa SMA itu berada di tengah jalan. Detektif Do yang mengenal anak SMA itu meminta kepada mereka agar mengembalikan barang milik Sung Ju. Anak SMA itu pun mengembalikan dompet Sung Ju, tapi tidak dengan HP-nya. Anak SMA nakal ini malah mempermainkan Detektif Do dengan berpura-pura tidak tahu. Dan dengan beraninya meminta kepada Detektif Do untuk memperlihatkan pistol miliknya kalau memang ia seorang polisi. Mau tidak mau, akhirnya Detektif Do memperlihatkannya. Dengan gaya cerobohnya, Detektif Do menasihati anak-anak SMA itu dengan menggunakan pistolnya. Hingga membuat pistolnya jatuh ke tangan salah satu dari anak SMA itu. Dan menjadikannya mainan. Pistol itu pun menjadi rebutan dan bahkan meletus. Duar! Mendengar suara tembakan itu, semua tampak terkejut. Sesaat kemudian, Jono dan Lono CS pun kabur dengan membawa HP Sung Ju dan pistol milik Detektif Do. Petualangan berlanjut. Anak SMA yang kabur, Detektif Do dan Sung Ju berusaha berlari dan mencari. Mereka yang kehilangan jejak akhirnya berpencar, namun tak kunjung dapat. Mereka pun kelelahan dan adu mulut antara mereka pun terjadi hingga saling menyalahkan. 너나 애들 풀어서 좀 잡아봐 좀. 위치 추적해봐. 그 반경 1km까지는 다 알 수 있지 않냐? Di tempat persembunyian, anak-anak SMA tersebut mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan dengan HP dan pistol yang mereka bawa kabur. Yap, ide jahil Jono pun keluar. Mereka menelpon Detektif Do, lalu menyuruh sang detektif dan Sung Ju untuk pergi mengambil barang-barang mereka yang telah dirampas oleh siswa sekolah lain. Setelahnya, mereka akan mengembalikan pistol dan HP. Dengan terpaksa, Detektif Do dan Sung Ju menurutinya. Mereka pun pergi ke sebuah warnet untuk mengambil barang-barang milik Jono CS. Namun tidak semudah yang difikirkan. Perkelahian pun tak dapat dielakkan di warnet itu. 그거 받으면 우리 그냥 갈 테니까 너 하던 거 해. 아저씨. 부탁하라는 거 아니다. 그럼 마지막으로 말할 테니까 그거 돌려줘. Anak-anak SMA sekolah lain pun berhasil dilumpuhkan hingga mendapatkan barang milik Jono dan Lono CS. Mendengar kabar kalau barang milik Jono CS telah berhasil didapatkan, tampak raut wajah mereka begitu senang. Tak lama mereka pun mulai melakukan barter pada sebuah lift. Jono CS mengirimkan pesan kepada Detektif Do dan Sung Ju agar mengirimkan barang-barang itu ke atas lewat lift. Kemudian anak-anak SMA itu akan mengirimkan HP dan pistolnya ke bawah. Detektif Do dan Sung Ju yang merasa akan dipermainkan lagi mengabaikan pesan itu. Mereka pun menyusun rencana untuk menangkap anak-anak SMA itu. Dengan cara yang satu naik lift, yang satunya lagi naik tangga. Yap, mereka pun melakukan rencana itu. Hanya saja saat akan keluar dari lift, Sung Ju dilihat oleh anak-anak SMA tersebut. Yang mengakibatkan mereka ketakutan dan kembali kabur. Kejar-kejaran pun kembali terjadi hingga memasuki kereta. Di dalam kereta mereka mulai mencari pelan-pelan. Anak-anak SMA yang melihat kedatangan Detektif Do dan Sung Ju mulai kepanikan. Namun Detektif Do dan Sung Ju yang asik berdebat tak melihat mereka. Hingga setelah kereta berhenti, anak-anak SMA itu pun kembali kabur. Kejar-kejaran sengit pun terjadi hingga pada akhirnya Detektif Do dan Sung Ju kehilangan anak-anak SMA itu. Di tengah kebingungan, Detektif Do mendapat telepon dari anak-anak SMA tadi. Karena baterai HP Detektif Do lowbat, ia pun segera mendatangi counter HP untuk mengecas HP-nya. Kalau HP-nya tidak menyala, anak SMA itu mengancam akan membuang pistolnya. Di kantor HP, mereka malah berdebat unyu dengan abang penjual. Tak lama, Detektif Do mendapat pesan berupa sebuah kode dan itu membuat mereka kebingungan. Kode apa itu? Dan itu diketahui oleh abang penjual di counter itu. Lalu memberitahu kalau itu adalah kode sebuah tempat.
자동차 번호가 자동차 번호? 야, 그 새끼들 미성년자인데 이게 차 번호하고도 틀려. 번호가 0432지 무슨 전화번호 저 앞에 그 지역 번호가 앞에 붙는 거 0433. 그거 충북인데 거기. Yap, Detektif Do dan Sung Ju pun meluncur ke tempat itu, yang ternyata sebuah halte. Setibanya di halte, mereka mengirimkan pesan kepada anak-anak SMA itu. Kemudian dibalas oleh Jono CS dengan memerintahkan agar Detektif Do dan Sung Ju menaiki sebuah bus sesuai yang mereka perintahkan. Dan berhenti pada halte berikutnya, kata mereka, karena HP Sung Ju dan pistol Detektif Do ada di halte tersebut. Dan kembali mereka terpaksa menuruti perintah-perintah bocil itu. Ya seperti biasalah ya, setelah menaiki bus dan berjalan, ternyata Detektif Do dan Sung Ju kembali dipermainkan lagi. Saat di bus itu, anak-anak SMA bersorak-sorai bahagia seolah mengejek dari luar bus, lalu mengambil barang mereka di halte tadi. Tentu saja kejadian itu membuat Detektif Do dan Sung Ju semakin kesal, lalu berusaha turun dari bus saat lampu merah menyala. Setelah turun dari bus, mereka kembali mencari anak-anak SMA itu. Namun setelah beberapa hal kejadian terjadi, Detektif Do yang tampak kesal tiba-tiba mereka berkelahi di sebuah taman. Detektif Do yang tak berdaya sedikit menanyakan, pasti ada sesuatu di HP kau kan? Namun Sung Ju tak menghiraukannya lalu berkata, kok jadi kayak gini kau, apa salahku? Ada punya dendam apa kau sama aku sebenarnya? Mendengar kata dendam, Detektif Do mengingat kenangan yang pernah mereka lakukan. Tampak mereka sedang bersama pasangan masing-masing hari itu. Namun detektif ketika itu hanya bisa berjalan kaki. Sementara Sung Ju dengan songong pergi menggunakan mobil. Dan karena hal sepele itulah Detektif Do sedikit dendam. Namun pada akhirnya mereka berdamai. Di sana Detektif Do mengingat sekolah anak-anak SMA itu, hingga mendatangi sekolah dan berencana untuk mengambil data anak-anak SMA tersebut. Setelah berhasil menyusup dan mengambil data, tak lama mereka akhirnya ketahuan oleh petugas keamanan sekolah. Tentu saja itu membuat mereka kaget dan kabur. 누구야 임마? 나 아니야. 누구야? Di tempat lain, tampak Jono CS sedang berada di tempat karaoke. Di sana, Lono berniat untuk menyudahi ini semua dengan memberikan barang itu kepada pemiliknya. Namun Jono menolak. Cekcok kecil pun terjadi hingga pistol yang dipegang meletus ke arah layar. Kembali pada Detektif Do dan Sung Ju yang berusaha kabur. Ketika sampai di gerbang sekolah, mereka disambut oleh anak-anak berpakaian bisbol menggunakan sebuah bus dan membantu mereka untuk kabur dari kejaran para penjaga sekolah. Sung Ju pun terpaksa masuk ke dalam bus tersebut. Namun Bang Detektif Do malah ketinggalan di luar bus. Dia pun mengejar bus itu dengan sekuat tenaganya. Sementara di dalam bus, Sung Ju dikagetkan ternyata para pemain bisbol itu merupakan teman anak-anak sekolah yang mereka hajar ketika di warnet. Ya, alasan apa lagi selain ingin balas dendam kepada Sung Ju yang telah menghajar mereka ketika di warnet. Yap, perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Sung Ju yang kesal menghajar anak-anak sekolah lain itu dengan beringasnya, hingga semua terkapar oleh seorang Sung Ju. Dan kebetulan bus berhenti di rumah sakit. Sung Ju segera menyuruh pegawai rumah sakit itu untuk menyelamatkan anak-anak sekolah lain tersebut. Tak berapa lama, Detektif Do yang mengejar bus akhirnya dia bertemu kembali dengan Sung Ju. Dan tiba-tiba Detektif Do mendapat telepon dari atasannya bahwa ada suara penembakan di tempat karaoke. Mendengar laporan itu, Detektif Do dan Sung Ju pun meluncur ke lokasi menggunakan mobil ambulan. 야, 나도 죽을 뻔했어. 나 여기까지 온다 뒤지는 줄 알았어. Dalam perjalanan, mereka melihat anak-anak SMA tersebut. Anak-anak SMA yang juga melihat berusaha kabur dan kejar-kejaran kembali terjadi. Saat pengejaran sengit itu, anak-anak sekolah berusaha bersembunyi. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka ingin pulang karena hari besok ada ulangan. Ketika keluar dari persembunyian, Detektif Do dan Sung Ju melihat anak-anak SMA tersebut. Ya, aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dalam pengejaran, mobil ambulan yang dibawa detektif habis minyak. Tak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya mengejar dengan tenaga, lari sekencang-kencangnya. Tapi enggak deng, jalan ke orang itu. Sampai pada akhirnya, anak-anak SMA itu ternyata terpojok karena situasi keadaan parkir yang berada di lantai atas. Detektif Do dan Sung Ju yang menghampiri, anak-anak SMA itu mengancam kalau mereka mendekat, anak SMA tersebut akan membuang seluruh barang-barang milik mereka. Namun pada momen itu, Detektif Do menceramahi mereka, dan pada akhirnya mereka mengembalikan barang-barang milik Detektif Do dan Sung Ju. 야, 그럴 것 같으면 얘랑 나랑 애초에 친구도 안 됐어 임마.
중학교 때 같이 놀던 애들은 우리 집 상황 알고 다 떠났어요. 야, 이게 얼마나 무서운 건데 이거 가지고 장난을 쳐? 어? Ketika hendak berpisah, tiba-tiba Lono menanyakan tentang putri kecil yang ada di HP Seungju. Apakah dia masih sakit? Seungju pun menjawab dengan sok tegar gitulah ya. Tidak, dia tidak akan pernah sakit lagi. Scene flashback pun ditampilkan. Ternyata putri Seungju saat itu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun setibanya Seungju di rumah sakit itu, ia mendapat kabar buruk bahwa putrinya telah meninggal. Setelahnya hari-harinya pun dilalui dengan kesedihan. Ketika hendak menjual HP-nya, Seungju baru mengetahui bahwa putrinya sempat membuat video vlog di HP-nya Seungju. Melihat video itu, Seungju pun menangis dan mengurungkan niatnya untuk menjual HP. 아빠, 안녕? 나 아빠한테 할 말 있다? 아빠는 안 그러니까. Dan itulah kenapa Seungju sangat menginginkan HP-nya bisa kembali. Anak-anak SMA yang mendengar cerita itu pun turut sedih. Begitupun dengan Bang Detektif Do. Yang membuat mereka semakin sedih, hari ini ternyata merupakan hari ulang tahun putrinya Seungju. Dan mereka pun berpisah dengan anak-anak SMA itu. Namun tak lama, Lono CS menghampiri Seungju. Lalu berkata, ada cara nih paman untuk memindahkan video di HP ke komputer. Aku akan melakukannya untuk paman. Mendengar itu, Seungju pun tersenyum. Setelahnya, Detektif Do mengajak Seungju untuk minum bersama. Lalu Seungju mengajak Detektif Do ke gedung yang terdapat ruangan rahasia pribadi milik Seungju untuk minum di sana. Setibanya di ruangan itu, tiba-tiba ada seseorang di dalam ruangan tersebut. Ya, dia adalah sekretaris Seungju yang waktu itu. Di sana, sekretaris itu berniat untuk mengambil sesuatu di brankas. Namun hanya ada pemantik di brankas itu. Lalu menanyakan sesuatu itu kepada Seungju. Namun Seungju tidak memberitahukannya. Dan seketika, Seungju dan Detektif Do dikagetkan dengan tembakan. Ternyata sekretaris itu tidak sendiri. Dia bersama mantan supir Seungju. Dan perkelahian hebat pun tak bisa dielakkan. 잘못 고른 건 너야? 김승주 씨. 내가 금고 열어보고 얼마나 황당했는 줄 알아? Dengan bersusah payah, akhirnya Seungju dan Detektif Do berhasil mengalahkan para pengkhianat itu. Saat lelah itu, Detektif Do memantikkan pemantik dan keluar sebuah memory chip. Ya, disitulah letak kekayaan perusahaan Seungju. Hari itu, di tempat itu, mereka tampak kembali akrab dan saling mengucapkan terima kasih. 너는 내가 항상 예의주시하고 있다는 거를 나 잡는다고 형사하더니 덕분에 핸드폰도 찾고 회사도 찾고. Scene kemudian berpindah di sebuah sekolah SMA. Tampak hari itu Seungju selaku CEO perusahaan terkenal memberikan mentoring kepada murid di kelas itu. Kemudian cerita diakhiri dengan kedipan mata Jono terhadap Seungju. Dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Chasing, film yang mengangkat genre aksi kejar-kejaran yang dibalut dengan sedikit komedi ini dirilis pada tahun 2016 lalu dan dibintangi oleh Kim Sung-woo, Kim Jong-tae, dan Han Sang-hyo. Chasing pada tahun 2016 berhasil memperoleh penghargaan dari Shanghai International Film Festival dalam kategori Best Action Movie New Perform. Dalam cerita, kita akan disuguhkan pada suasana malam di kota Korea Selatan. Aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh pemeran tampak begitu alami dan sangat totalitas. Film ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai teman, bagaimanapun latar belakang mereka. Seperti yang terjadi pada Seungju dan Detektif Do. Dulunya mereka adalah teman dekat yang belajar bela diri di tempat yang sama. Namun karena suatu alasan mereka terpaksa untuk berpisah. Seungju menjadi seorang CEO yang kaya raya, sementara Detektif Do hanyalah detektif di kepolisian yang hidup dalam kesederhanaan. Namun pada akhirnya mereka kembali dipertemukan dengan kejadian yang tak terduga. Bagi kalian yang suka dengan genre aksi sederhana yang dibalut dengan komedi, film ini bisa jadi masuk dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Chasing 6,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Kamsahamnida, bye-bye.